Yang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukmin Mustafa Rais, ini beliau. Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khaliq Qari kita, Bu Ita MC, dan dari manajemen Era Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan materi manasik, pertama saya menyampaikan amanah dari Bu Irma, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci lewat NRA Group. NRA itu ada 4 level, ada NRA, ada Aruna, ada BSA, biasanya yang Bapak ini pakai, ada MKU. Nah, ini ada 4 level yang sama dalam satu manajemen. Jadi kalau Bapak Ibu nanti beda batik, tidak apa-apa, soalnya sama itunya apa, pelayan sama, di sana juga sama, tergantung paket yang Bapak Ibu beli namanya dari NRA. Baik, kemudian menyampaikan terima kasih dan mohon doanya semoga semua urusan Pak Ibu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Bapak Ibu sampai di Tanah Suci dalam keadaan sehat, selamat, dapat menjalankan ibadah dengan baik, kembali ke tanah air sehat selamat, bersama dengan keluarga sehat semuanya, dan mendapatkan insya Allah dapat meraih ibadah umroh yang makbulah dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Doa kami atau nama Era Group, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami sejak pendaftaran, manasik, makanan yang kami hidangkan, juga perjalanan pelayanan di Tanah Suci sampai kembali. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ini ada lembar kontrol, sudah semuanya. Yang belum nanti ada di depan. Ini tidak ada kaitannya dengan administrasi keberangkatan, jadi tidak ada diperiksa, ini hanya pegangan saja. Di sini ada keterangan yang dibutuhkan, satu penerbangan, ya, nomor paspor ada di sini. Penerbangan besok, ya, Rabu 27 Maret 2024. Kemudian dengan Garuda Indonesia 968 Cengkareng, nah terbang dari Cengkareng, take off pada pukul 9.15. Ini harus diingat, take off-nya pada pukul 9.15. Peraturan internasional 3 jam sebelum take off jemaah harus ada di bandara. Jadi jam berapa Pak? Ya, jam 6 ya sudah harus di bandara. Tolong jangan telat. Kumpul di terminal 3 ya, Cengkareng, di pintu 2 bisa, pintu 3 bisa, di tower yang ada tower C, B ada T ya, di depan restoran khas Sate Senayan. Di situ kumpulnya. Nah, biasa sudah ada petugas, sudah ada vendor NRA. Jadi Bapak Ibu tinggal nunggu di tempat yang sudah ditetapkan, kemudian menunggu pengurusan bagasi, check-in, sama keluarnya boarding pass. Sesudah boarding pass keluar nanti dibagikan. Kemana Pak? 3 jam itu paling lama. 3 jam mestinya Pak, 3 jam. Betul. Oh sih nggak apa-apa, lebih bagus Pak. Misalnya Bapak mau sholat subuh di sana daripada bagus Pak. Iya Pak. Jadi aturannya 3 jam betul Pak. Jadi paling lambat 3 jam. Betul ya. Sudah di sana, sudah di Cengkareng. Dan di Indonesia jangan menggampangkan Pak perjalanan. Sebelum kadang-kadang tiba-tiba macet yang luar biasa. Jadi sementara penerbangan tidak bisa diundur, harus tepat waktu. Baik Pak. Kemudian Bapak Ibu kumpulnya di terminal 3 C di depan restoran Sate Senayan. Kemudian Bapak Ibu nanti tunggu sampai boarding pass dibagikan dengan paspornya. Kalau sudah dibagikan tolong diperiksa, jangan sampai salah nama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah
sampai di Madinah insya Allah pada pukul 15:05. Ini berkaitan dengan sholat nanti Pak, sholat duhur dan asar. Sholat duhur asar kalau mau di jamak takdim bisa dilakukan di atas pesawat dengan bertayamum, tidak dengan wudhu. Sebab jelas pelaturan dari penerbangan tidak boleh air yang ada di wastafel itu dipakai wudhu, hanya untuk apa itu? Sekedar mencuci tangan. Sebab itu membahayakan penerbangan kalau sampai air itu berceceran di di pesawat. Itu kalau seluruh penerbang itu muslim dan wudhu, nah ini bisa membahayakan. Makanya sudah dibolehkannya sebab di antara boleh bertayamum karena tidak adanya air yang dipergunakan untuk bertayamum. Jadi boleh bertayamum. Nanti diajarkan sama Ustadz Mukmin untuk tayamum di pesawat. Nah, sholatnya nanti juga disampaikan bagaimana sholat jamak qashar takdim. Tapi kalau mau nanti di bandara di jamak takhir juga bisa, masih bisa. Sebab sudah pada pukul 15:05 kita sudah landing. Insya Allah masih bisa melakukan sholat asar jamak takhir. Nanti di bandara itu di samping bandara ada masjid besar, Pak Ustadz Mumin ya. Nanti diarahkan biasanya sama petugas untuk sholat sholat asar dulu di masjid bandara Madinah. Baik, tinggal di sini. Kemudian Pak Ibu, selanjutnya untuk kepulangan, ini informasi kepada saudara ya yang jemput nanti. Kepulangan insyaallah dari Jeddah dengan 981, insyaallah take off-nya pada pukul 19.40. Nanti di Jeddah jam 3 harus sudah berada di bandara Jeddah untuk check in bagasi. Insyaallah sampai di Cengkareng waktu Indonesia di Cengkareng pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Ini kalau mau jemput jam 10 sudah di pagi 10 pagi. Ya? Kenapa? Hari Jumat. Tanggal 12 hari Jumat. Ya, tibanya. Biasanya kan tanggal 11 April ya, hari Kamis. Sampai di sini adalah hari Jumat pada pukul 10. Ya. Baik, nanti Bapak yang mau Jumatan masih bisa tuh di jalan ya. Ada masjid bisa mampir untuk ikut Jumatan. Kemudian Hotel Madinah. Hotelnya adalah Movenpick Anwar Madinah. Ini di ring 1. Ada di sebelah paling kanan dari arah Masjid Nabawi. Nah, paling kanan di pintu 328. Pintu ibu-ibu untuk ke masjid nomor pintu 16. 16. Untuk bapak pintu nomor 18, 19 ya. 20, 25 sampai ke tengah tuh, di tengah ya. Dari mulai pintu 18 ya, 18, 19 itu pintu untuk bapak. Jadi agak maju ke kanan, ke kiri, ke tengah. Untuk ibu-ibu ada di kiri, sisi kiri. Baik, kemudian cukup dekat ya karena turun sudah di antara pagar Masjid Nabawi. Kemudian di Mekahnya di Hilton Convention hotel baru Pak, adanya di Jabal Umar. Jabal Umar berarti agak naik dikit. Jadi dari arah, kalau Bapak tahu tentang hotel Jam-Jam, nah itu ke arah kanan kiri. Ke arah kiri. Ke arah kiri ya, ke arah kiri dari hotel Jam-Jam. Ada yang tanjakan tuh yang banyak taksi ya, nah di situ. Jadi saya kemarin juga tahun lalu saya di situ untuk Ramadan, enak Pak. Sebab itu ketika masuk tuh di pintu arah kiri, jadi nggak begitu padat. Tidak yang dari arah hotel Jam-Jam itu cepat penuh. Kalau yang arah ke situ agak lumayan tidak terlalu cepat. Tapi kalau Ramadan juga sama ya, jangan lalai untuk mendapatkan di dalam, tentunya harus siap. Ya. Baik, kemudian pimpinan rombongan Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukmin Mustafa Rais. Nah, beliau nanti akan mendampingi Bapak Ibu, juga dengan Ustadz Saiful Effendi. Ini belum sampai, beliau dari mana? Dari Lombok, dari Madura. Baik, nomor-nomor HP ada di sini Pak, nomor handphone yang sudah kami sampaikan ini untuk petugas bandara di sini di Madinah di Saudi. Ini sudah ada, call center juga ada. Nah ini di belakangnya adalah
itinerary perjalanan Bapak Ibu. Ini lengkap dari mulai berangkat penerbangan, kemudian kumpul di bandara sudah disampaikan, tinggal dibaca nanti city tour, semuanya check in dan semuanya sudah ada di itinerary ini. Jadi ini sebenarnya cukup untuk punya tahu pergerakan Bapak Ibu besok mau ngapain. Kalau ini dibaca, kadang-kadang tidak dibaca, diambil simpan di koper, pernah dikeluarin. Akhirnya nanya terus, besok ngapain? Padahal sudah ada ini. Tinggal paling jamnya. Kalau jam kan kita tidak bisa memastikan langsung. Kalau ada gangguan apa-apa, jadi biasanya satu hari informasi baik lewat grup, nanti ada grup Pak, grup WA sama di telepon. Ya, kalau memang Bapak nggak bisa di WA, di telepon. Ya via telepon kamar. Dan tolong Pak kalau di WA grup kasih nama. Jangan gambar kucing. Gambar tanda tanya, nggak ada namanya. Kita kan ngecek jadinya. Mau ini siapa yang belum keluar. Kalau gambar kucing susah Ustaz, kita ceknya apa? Ya, baik Bapak Ibu, cukup. Nah, kemudian nemtek ini adalah hal yang penting, harus dipakai di sana. Satu, karena pengganti dari paspor. Kemarin ada cerita dikirim saya. Ada 3 orang jemaah kita di sana, lalu beli oleh-oleh, habis beli oleh ngumpul tuh di depan Masjid Nabawi, ngerokok sambil ngobrol sambil lihat-liatin barang. Nah, ditangkap polisi, dikiranya dia jualan barang di depan Masjidil Haram, ilegal. Nah, dia kan nggak bawa paspor, nggak bawa nemtek, ditangkap Pak, disagir, dimasukin di penjara. Karena dia nggak bisa bahasa Arab juga kan, nggak bisa bela apa-apa, kecuali dia bawa barang banyak, lagi dilihatin ke teman-temannya, pada pegang, dikiranya dia jualan. Di saat memang dilarang tuh penjual yang ada di sekitar masjid juga kan dibersihkan saat Ramadan, nggak boleh. Jadi kok ada yang berani orang Indonesia. Makanya ini nemtek sangat penting untuk pengganti paspor. Jangan sampai tidak dipakai ketika keluar dari kamar hotel. Pakai Pak, apalagi nanti ketika keluar Raudhah juga ini dipergunakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Coba Bapak Ibu nikmatin sebelum berangkat tuh. Jangan sampai yang hebat menjadi mubadzir. Awas, jangan sampai gak ada nilai, pulang gak dapat apa-apa. Naudzubillah. Ini kan misalnya lagi di bulan Ramadan dapat diundang Allah ke tempat terbaik untuk berumrah dengan nilai sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Apa sih nikmat yang kurang dari Bapak Ibu sehingga Allah menjadikan ini dipilih? Karena saya bilang, ini pilihan Allah. Bapak Ibu ke sana bukan karena uang, karena dipilih aja. Kalau nggak dipilih Allah, nggak bakalan berangkat. Dipilih Allah. Nah, kalau sudah dipilih kan ya 10 malam terakhir. Nah, ini juga kan. Cuma nanti wadatnya luar biasa. Perjuangannya harus hebat, harus dahsyat. Baik Bapak Ibu. Nah, saya bilang tadi jangan sampai mubadzir. Kenapa? Bapak Ibu tolong disimak surat 9, surat At-Taubah ayat 40. Nah, ini tolong jadi bahan renungan nih, jangan sampai Bapak Ibu rugi nggak dapat apa. Allah sudah mengingatkan di surat 9, surat At-Taubah ayatnya ayat 40. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fataqatuhum wa qila qutu ma'al qa'idin. Nah, sebagaimana jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Apa yang disiapkan? Siap, sehat, siap apa lagi? Biaya. Nah, ya betul Pak, harus ada biayanya, harus sehat, niat, bagus. Ya, mempersiapkan diri untuk berangkat itu. Soalnya kalau tidak siap-siap, maka Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Kenapa? Menganggap sepele Pak. Ini umroh Ramadan, tadi dianggapnya biasa aja.
Ya, Ramadan aja udah seneng. Ini dipanggil Allah ke tanah suci, tapi biasa ya. Nah, was niatnya tadi, kesiapannya harus hebat. Kalau tidak, fathabbatahum, Allah lemahkan keinginan mereka, nggak ibadah ke sana. Periksa lagi kalau akidahnya benar, kalau berangkat dengan iman, sekali lagi, satu niatannya adalah lillahi ta'ala, gak ada niatan lain, hanya untuk Allah. Kedua, niatannya untuk ibadah, niatannya bahkan sejak kemarin sudah ingin sampai, sudah ingin menikmati ibadah, udah punya gambaran ibadah. Tuh rasanya lihat di TV yang terawih, saya mudah-mudahan sampai di sana bisa terawih di Masjid Nabawi. Udah terasa nikmatnya. Sampai di sana bahagianya Allah tambahkan la azidannakum, ditambah. Jangan pas lihat terawihnya lama ya, nanti aku kuat nggak ya? Ya kalau nggak kuat aku pulang aja dah. Nah yang gini nggak bakalan nikmat, terpaksa. Wah, yang nikmat itu adalah yang bersyukur bisa terawih di sana, yang nilainya berlipat ganda. Tuh nikmat baru tuh. Sebab dari mulai sekarang aja udah mau terawih di tanah suci, lama nggak di masalah, enak, dinikmati. Saya kemarin dapat 1 malam di sana, Pak. Jadi tanggal 11 saya udah malam 11 sudah terawih. Jadi maghrib tanggal 10 berarti ya? Mulainya kan tanggal 11 ya. Maghrib tanggal 10 kan berarti ya? Betul ya, gitu ya. Maghrib tanggal 10 itu semua sudah menanti tanda kalau itu malam pertama. Di sana kan maghrib cuma lihat tanggal 11 Pak, ya hitungan. Baik. Ternyata nggak ada pengumuman di TV, tapi pokoknya mana langsung melihat jam yang besar itu yang ada di Fairmont. Ternyata ketika adzan dikumandangkan, lalu keluar sinar laser, syus, keluar tuh sinar-sinar yang indah. Oh, semua berdoa bahwa itu memasuki malam pertama kita untuk salat tarawih, dan besok sudah puasa Ramadan. Dapat tuh hari Selasanya saya pulang. Jadi pertama mereka senang, bahagia. Ya. Tarawihnya 11 rakaat. Dulu 20 tambah 3 witir, sekarang hanya 13 rakaat. Sama 11 rakaat, 8 tambah 3 witir. Itu ya. Jadi di sana tidak seperti dulu. Jadi nggak terlalu lama, sehingga jam 10 sudah selesai. Jam setengah 10 sudah selesai. Dulu jam 11 baru selesai. Mulai jam 9, jam 11 baru selesai. Lalu tambah lagi kalau 10 hari terakhir, tambah lagi jam 12 mulai lagi. Nah, sampai jam 2 atau menjelang setengah 3. Nah, nanti belum kunutnya seperempat jam. Alhamdulillah. Jangan ya, rencanakan dan nikmatin nanti tarawihnya, qiyamul lailnya. Aduh, semoga dalam qiyamul lail itu ketemu dengan Lailatul Qadar di sana. Nanti malam 27 Pak, penuh. Awan jangan, saya pernah pengalaman. Habis maghrib pulang makan, masuk lagi udah nggak ada tempat, bisa sekilo ke belakang dari masjid. Udah penuh di pelataran di hotel itu, hotel Fairmont, sudah mepet sampai ke dinding, udah penuh. Di bawah basementnya sudah penuh. Di jalan tuh sampai ke belakang sudah penuh. Malam 27 khususnya, puncaknya mereka malam 27 untuk berharap dapat malam Qadar untuk meminta. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian rencanakan ibadah untuk melanjutkan tadarus Al-Quran. Jangan banyakkan tidur, apalagi ngobrol, apalagi main HP. Naudzubillah, si HP setan gepeng ya, kadang-kadang mengganggu sekali. Tuh, ya. Kemudian bersedekah juga di sana, ya. Banyak yang ngasih makan, jangan kita senang dikasih, juga kita bisa ngasih makan kepada mereka. Beli apa minuman bisa dibagikan, ya. Atau sedekah Quran, namanya wakaf Al-Quran. Nah, sama Ustaz bisa ya, mungkin harganya 50 real,
Quran yang asli percetakan Madinah. Beda dengan yang dijual wakaf 20 real, itu tidak asli, itu masuk tapi disortir, nanti dikardusin lagi, dibagikan ke orang-orang yang minta Al-Quran. Kalau di Madinah itu di pintu 19. Nah, kalau ingin yang asli harus yang ada hologramnya, nanti di serval wakaf baru disimpan. Itu Ustaz mungkin bisa bantu. Kemudian kedua, bisa juga ibadah wakaf membadalkan orang tua, baik sendiri atau melewati para ustadz yang ada di sana. Dulu ada orang yang labbaik Allahumma umratan, dia bilang, ya Allah datang umrah, labbaik subruma, kalau aku datang untuk subruma. Kata Nabi, siapa itu subruma? Saudaraku ya Rasul, umrah dulu untuk dirimu, baru umrohkan subruma. Nah, jadi boleh mengumrohkan orang lain, gitu ya. Baik, kemudian Pak Ibu, selanjutnya ibadah yang lain, banyak zikir, banyak tasbih, dan banyak di malam-malamnya baca apa? Ketika Aisyah nanya, ya Rasul, jika Allah mendapat Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Allahumma innaka afuwun. Enggak ada karirnya dulu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sendiri. Kalau fa'fu anni itu kalau jamak. Ya Allah, adalah pemaaf, menyukai kemaafan, maafkan aku. Ternyata memang Ramadan bulan istighfar, syahrul istighfar. Kita banyak-banyak istighfar supaya dosa kita dibersihkan, lebih-lebih di tanah suci. Pakai itu untuk banyak istighfar. Sehingga Nabi pun berpesan, saat dapat Lailatul Qadar yang dibaca mohon ampun. Betapa pentingnya kita mohon ampun. Baik. Kedua berikutnya, syariahnya harus benar. Syariah. Ilmunya harus bawa ilmu, Pak. Nggak punya ilmu, bingung nanti, ya. Akhirnya saya maksimalnya era memberangkatkan para pembimbing. Kalau ada apa-apa tanya sama beliau. Jadi Ustaz ini diberangkatkan bukan untuk nganter belanja. Dan sejadah di mana yang murah, tapi untuk masalah agama, masalah tawaf, masalah sa'i, masalah wudu, masalah sholat, ya tanya sama beliau. Beliau nanti mendampingi Pak Ibu sampai ke pulang. Ya, baik Pak Ibu. Ibadah umrah harus punya ilmu. Manasiknya harus sama. Khudu'ani manasik kau tadi bermanasik seperti aku bermanasik. Ya, Bapak Ibu, apa itu umrah? Umrah? Oh, sepi banget. Umrah itu berziarah. Apa yang diziarahi? Ka'bah. Untuk apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Tawaf, sa'i, tahallul. Tuh, maka ada rukun umrah. Rukun itu kalau ditinggalkan tidak sah umrahnya. Apa rukun umrah? Satu, niat ihram. Satu, niat ihram. Dua, tawaf. Tiga, sa'i. Empat, tahallul. Lima, macet. 5 tertib. Ulangi. 1 niat ihram. 2 tawaf. 3 sa'i. 4 5 apa itu niat? Apa ini niat? Meluruskan hati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan perbuatan untuk Allah. Gak ada tujuan. Tuh ya. Awas. Kedua apa? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana? Dari sudut Hajar Aswad. Berakhir di sudut Hajar Aswad. 7 kali dengan yakin. Gak boleh ragu. Kemudian apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan, berlari kecil. Di mana? Di Mas'a. Dimulai dari mana? Sofa. Berakhir di mana? Berapa kali perjalanan? 7 kali. Jangan dihitung kayak tawaf. Sekelilingi. Ya, sofa, marwah, sofa sekelilingi. Sofa 2 kali. Enggak, kalau sa'i sofa marwah sudah dihitung sekali. Balik dari marwah ke sofa dari 2 kali. Jadi berakhir di mana? Di sofa, di marwah? Di marwah. Kalau di sofa salah, nanti jadi 6 atau jadi 8.
Kan mulainya dari sofa marwah 1, balik dari marwah ke sofa jadi 2, ya. Baik, ketiga apa? Berikutnya apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Cukur rambut mah bukan. Tahallul itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram umroh dengan menggunting rambut atau menggundulinya. Ada 2, ada taksir, ada tahlik. Taksir itu gunting, tahlik itu botak. Yang sempurna yang botak. Siap botak? Yang siap 3 orang. Ini umroh Ramadan loh Pak, umroh istimewa. Siap botak? Insya Allah. Gak ragu? Kasih dukungan ibu-ibu ya. Jangan dihalang-halangin kalau bapak kayak Upin. Jangan bingung. Kasih dukungan. Kenapa? Doanya beda. Doa yang digunting dengan yang gundul. Rasul berdoa, Allahumma firlil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa orang yang gundul. Datang yang gunting, wa muqassirin. Ya Rasul, yang muqassirin juga yang digunting. Allah maghfir muhallikin. Rasul tetap mendoakan yang gundul. Tapi 3 kali baru wa muqassirin dan yang digunting juga. Jadi 1:3. Gundul apa enggak? Sama ya. Baik. Sama gundul Pak, sebab pahalanya lebih besar. Baik Bapak Ibu. Kemudian tertib. Ya, baik. Kemudian ada wajib dalam umroh. Wajib umroh itu 1 memulai dari berniat dari mikot. Ya, mulai niatnya dari mikot, yaitu di Bir Ali. Jaraknya sekitar setengah jam sampai Bir Ali dari Halim. Nanti di Bir Ali turun, kemudian niat. Labbaik Allahumma umratan. Sesudah niat, wajib kedua adalah menjaga larangan-larangan ihram. Ini harus tahu. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah perjalanannya. Nanti malam masih bisa sholat taubat. Sunnah kalau kita mau pergian, apalagi kita suci, sholat sunnah taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatkan untuk sholat taubat karena Allah. Ayat yang dibaca terserah yang hafal aja. Nanti sesudah sholat sebetulnya ada kaifiat membaca surat Ali Imran. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma qalu wa hum ya'lamun. Itu dibaca. Nah, ya, nanti dibaca. Kemudian ayat 135 kalau nggak salah, ayat 135. Kemudian baca istighfar, mohon ampun dengan bahasa sendiri silakan. Banyak istighfar mohon ampun. Kemudian besok mau berangkat dari rumah atau dari sini, jangan lupa keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ulangi. La haula wala quwata. Dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Maka diseru untuknya udita wa kupita wa mukita. Dia dalam petunjuk, dia dalam kecukupan, dia dalam perlindungan. Maka setan-setan bubar. Apa kata setan? Bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dilindungi dan dicukupi dan dilindungi. Jadi penting sekali baca itu. Naik kendaraan, baca doa. Baca doa syafaat. Lalu di perjalanan banyak-banyak bertakbir dan bertasbih. Sampai di bandara, ikutin arahan petugas. Kalau belum subuh ya sholat subuh di bandara. Kalau sudah, tinggal nunggu bagaimana proses sampai nanti paspor dan boarding pass diberikan. Tas-tas koper kecil sebaiknya juga dibagasikan. Bapak Ibu jadi tidak repot bawa tas kecil. Boleh besok Pak dibagasikan langsung. Nih tas saya, bagasikan aja daripada repot, mana lapar, mana repot, mendingan gak usah ngurus koper di perjalanan, masuk bagasi, nanti dapat tag bagasinya, ya. Kemudian jangan masukin power bank, wah. Sebab kalau ada power bank nggak bisa dibagasikan. Yang sudah di store kalau ada power bank nanti nggak bisa dibagasikan. Jadi tolong power bank yang masuk di bagasi, bawa ke cabin, ke atas di bawah. Ya, boleh masukin gunting, boleh ke bagasi. Nggak boleh bawa ke cabin. Boleh masukin cairan, boleh. Tapi jangan 5 liter gitu. Kalau cuma cairan apa tuh obat, ya. Obat misalkan ada cairan, boleh dimasukin di bagasi. Ya, itu obat-obatan masukin di bagasi. Rokok, nggak usah bawa rokok, ya. Alhamdulillah.
Di sini nggak ada yang ngerokok alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu selanjutnya nanti sudah dibagasikan tuh koper kecil, nanti kita akan masuk melewati migrasi langsung ke ruang tunggu. Coba terus sudah mulai bertadarus Al-Quran biar nilainya hebat di perjalanan. Jangan ngobrol. Coba ngapain ngobrol? Kalau ngobrol harus manfaat, pilih yang manfaat. Jangan ngobrol yang bisa merusak. Temanmu nggak umroh, orang pelit begitu. Kan? Mudah sekali untuk merusak, segelincir aja. Gimana tuh minta maaf sama orang? Kan luar biasa bahaya mulut ini, bisa menghancurkan ibadah. Maka mendingan banyak istighfar, ya, banyak sholawat, baca Quran. Naik pesawat, sampai di pesawat duduk langsung baca doa naik kendaraan, ya. Kemudian berzikir, bertasbih, baca Quran sampai istirahat. Jangan lihat monitor TV-TV yang gak ada nilai manfaat, ya. Kemudian sepanjang perjalanan istirahat sampai di untuk buka. Untuk buka insya Allah tambah 4 jam. Nanti di pesawat kalian diumumkan saat buka, udah saatnya buka waktu Indonesia. Buka jendela masih terang benderang. Loh, nanti Bapak bukanya di mana? Di Madinah. Ya, tambah 4 jam, dapat bonus Pak. Kalau kuat, ya, puasa. Tapi kalau nggak kuat, wa ma faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita dalam bagian dan sakit boleh membocorkan puasa, tapi ganti sebanyak hari yang dibocorkannya di bulan. Tetapi di situ wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebetulnya kalau kuat puasa lebih bagus. Kenapa? Sebab kalau dibocorkan di qada di luar Ramadan nilainya nggak sehebat di bulan Ramadan. Jadi kalau masih bisa berjuang untuk bertahan. Tambah 4 jam. Nanti di hotel Madinah bukanya, ya, atau di masjid Madinah. Sudah dihamparkan hamparan, sudah ada kurma, sudah ada yogurt, sudah ada bumbu rempah. Digabung tuh, kasih kurma runtuh, masukin, masya Allah. Minumnya air jam-jam lagi. Aduh, nikmatnya, masya Allah. Ya, buka pertama berangkat sudah di Masjid Nabawi, insya Allah. Ini karena sudah bisa masuk Masjid Nabawi saja, insya Allah. Nah gitu. Baik, sampai di sana Pak Ibu, tentunya di mana di bandara. Kalau bagasi kecil bisa diambil, supaya nanti bisa langsung dibawa ke bis masing-masing. Tapi kalau sudah diusir, keluar aja, insya Allah diurus sama panitia. Apalagi bagasi besar, urusan kami panitia. Bapak Ibu langsung ke mobil. Yang tadi belum sholat asar dulu, kembali ke bis. Untuk duduk di bis, menunggu sampai selesai pengurusan bagasi itu. Masuk ke masing-masing bis, berangkat menuju hotel Movenpick. Sampai di sana, segera ke hotel, segera ke kamar, sujud syukur, kemudian siap-siap untuk sholat maghrib atau buka di Masjid Nabawi. Nanti disediakan juga bukaan di restoran, tapi saya anjurkan lebih pilih untuk buka, menikmati bukaan yang ada di mungkin Bapak keluar tuh sudah penuh di jalan itu, sampai lewat jalan di depan Movenpick itu sudah penuh yang gelar bukaan dan sudah buka di situ. Ya, baik. Kemudian Pak Ibu, selanjutnya tarawih pertama di Masjid Nabawi, jangan sampai tidak ikut. Siapa yang tarawih dan sampai ikut sampai salam imam terakhir, maka sebenarnya dia seluruh malam itu dipakai untuk sholat malam. Jangan pulang kalau kuat sampai salam imam, harus ikut. Baik, kemudian Pak Ibu, malam itu juga mungkin diumumkan untuk raudhah. Ya, bisa saja untuk ibu-ibu sesudah subuh. Jadi siap-siap. Nah, yang kemarin saya bawa 3 bis, perempuan ada 30-an, itu ternyata nggak bisa sekaligus susah. Kalau sekarang tuh dicicil Pak, masuk ternyata hanya 20. Nanti sisanya jam sekian. Ridho aja, lillah. Ya Allah, yang penting saya bisa ke raudhah. Kapan saya sejak ikhlas. Sebab yang ngatur bukan kita, muasasah namanya. Kita hanya minta izin, nimpa sekian orang, keluar tuh nomornya, udah ngantri. Ternyata hanya sampai 20 orang. Saya bawa sampai ada yang 3 kali ngantri, yang laki-laki. Akhirnya cuma 6 orang yang masuk. Ya, kan mereka
Ustaz, yang penting saya masuk. Alhamdulillah. Gitu Pak. Ya, sabar di sana untuk ke Raudhah sekarang berbeda dengan zaman dulu bisa rebutan kapan saja, sekarang diatur oleh muasasah. Baik Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, hari itu mungkin memperbanyak ibadah. Ke masjid lah, kalau tidak ada kegiatan 1 jam sebelum sholat tuh udah ke masjid. Daripada di kamar ngobrol main HP, apa nilainya? Gak ada, bayar mahal. Hanya untuk ngobrol, ngapain? Wakil apa tuh ngapain? Ngapain kalau untuk ngobrol? Berangkat ke sana untuk ibadah. Sampai di hotel, Bapak Ibu mungkin diarahkan untuk makan dulu. Mungkin di perjalanan baru iftar, baru buka, makannya nanti di hotel, sedang makan, siap-siap untuk umroh. Ya, Isya mungkin bisa di hotel saja. Kalau tidak memungkinkan bisa, atau di perjalanan bisa saja, tapi mungkin di hotel. Kalau dapat di hotel misalnya, kalau tidak di kamar masing-masing berjamaah usahakan. Sebab kita susah kalau untuk masuk sudah nggak bisa, sebab sudah padat yang melaksanakan sholat taraweh. Nah, jadi kita tinggal konsentrasi sholat taraweh. Jam 9.30 harusnya sudah kumpul untuk sholat, untuk tawaf dan sa'i. Mohon ikutin arahan Ustaz. Ya, siap-siap. Ihramnya diperbagus, pakai wudhu lagi, jaga ibu-ibu auratnya dirapikan lagi. Kita turun menuju Masjidil Haram. Kita mau tawaf. Syarat sah tawaf: 1, suci dari hadas. 2, jadi harus punya wudhu. Yang haid belum boleh, ya, tunggu. Kemudian kedua berikutnya adalah menuju Ka'bah. Ya, sampai di sana menuju Hajar Aswad. Langsung. Tentu ini sangat padat, harus sabar sekali. Nikmatin padatnya, bahwa nilainya hebat, sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Itu nikmatin itu. Padatnya jadi manfaat, usahanya manfaat, berjuangnya sama dengan jihad. Gak ada yang mubazir, keinjaknya aja pahala. Ya, asal jangan marah-marah, siapa yang injak mana nih, tendang nanti. Itu enggak. Baik, mulai dari sudut Hajar Aswad, angkat tangan, dihadapkan dadanya ke Hajar Aswad sambil berbicara, sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Coba sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar, lalu dikecup. Nah, ya, sudah gitu langsung dipimpin Ustaz untuk muterin Ka'bah. Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Wah, ingat. Makanya jangan sambil selfie. Subhanallah walhamdulillah. Nah, ini bisa membelakang Ka'bah. Tidak sah. Wah, Ka'bah sebelah kiri. Muterin Ka'bah terus sambil berzikir. Ada 3 opsi. 1, ikutin Ustaz. Nanti dikasih headset Pak. Bukan dikasih, dipinjamkan. Nah, nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Ya, Ustaz bilang Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafan, dan seterusnya. Ikut lewat headset. Tidak harus teriak, Ustaz sudah kedengaran. Atau mau doa sendiri silakan. Mau doa dari Al-Quran, mau doa dari hadis, mau doa para ulama, silahkan. Ada ibu nanya, Ustaz boleh doa apa saja? Boleh. Kayak dia kenceng banget, Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa makan dibaca. Ya, yang pas ya doanya. Rabbana tolakna, Rabbana hablana. Ya, baca itu. Ya. Baik, di rukun Yamani bilang Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tidak dikecup, lalu baca Rabbana atina. Ayo. Wa fil akhirati wa qina adzabannar. Baca itu. Ya, sampai di rukun Hajar Aswad, angkat tangan lagi, baca lagi Bismillahi Allahu Akbar, kecup lagi. Doa putaran kedua. Ibu mau doa apa? Mau doa sendiri boleh. Ya Allah, ampuni dosaku. Boleh. Ampuni dosa ibuku, ayahku. Kebayang tuh ibu kita. Kebayang ayah kita. Kebayang anak-anak kita. Doakan satu-satu. Ya, biar jadi anak soleh. Ya Allah, ditinggal satu anak cucu. Sing saroleh, ya, sing balagir, ya, sing taat. Nah, kalau orang Sunda ya, saking jauh, sing soleh, sing waras. Nah, boleh, Allah tahu segala bahasa. Ya, jadi boleh. Nah, rasakan nikmat doanya. Kemudian doa minta selamatkan aku, suamiku, anak-anakku, bapakku, mertuaku, saudara-saudaraku ketika sakaratul maut. Selamatkan ketika dikubur, selamatkan di padang mahsyar, selamatkan dari neraka, masukkan kami ke dalam surga. Boleh tuh.
Ya Allah, jadikan aku sesudah ini beristiqomah dalam kebaikan. Berikan aku keringanan untuk beribadah, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran. Aku ingin husnul khatimah. Boleh. Putaran ke-6, misalnya banyak yang nitip doa, ya Allah, banyak yang nitip doa. Tapi maaf ya Allah, catatannya ketinggalan. Apa harus saya ambil dulu ya Allah? Gak usah bingung. Ya Allah, banyak di antara teman saudara nitip doa, kabulkan sesuai dengan hajatnya. Engkau makan hajat mereka. Kalau bagusnya sih satu-satu dan gak usah dipoto. Awas, dipoto di depan Ka'bah dikirim. Gak boleh. Doa itu yang bagus adalah doa bidhahril ghaib. Yang didoakan gak tahu. Kita doakan. Itu justru bakarnya buat kita. Setiap yang dimintakan untuknya dan buat kita, kata Rasul. Siapa yang mendoakan orang tanpa dikatakan, maka apa yang dimintanya untuk dia, maka untuknya juga, dan diaminkan malaikat Allah. Ini di Ramadan lagi, di tanah suci lagi, kan hebat luar biasa. Ya baik. 7 putaran tidak boleh nempel di Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Ya, 7 putaran harus yakin, nggak boleh ragu. Kalau ragu tambahkan. Selesai tawaf, Bapak Ibu nanti akan menuju ke tempat di mana bisa melakukan sholat ba'da tawaf. Kalau lagi Ramadan ini sangat berat Ustaz. Saya pernah akhirnya lewat karena nggak bisa. Di mana tempat penuh sama yang sholat. Tapi kalau ada kita cari, coba aja. Mungkin di belakang di mana atau di sebelum tadi. Kalau tidak ada, tidak harus memaksakan. Kalau diusir sama askar nanti, malas diusir. Ya, itu sunnah. Tapi paling tidak doa sesudah tawaf kita baca. Udah gitu minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Sunnah minum Zam-Zam. Nanti kalau minum Zam-Zam bisa. Nanti baru setelah itu kita melaksanakan sa'i. Kalau tadi waktu tawaf harus punya wudu, kalau sa'i boleh tidak punya wudu, boleh batal. Boleh kondisi batal punya ketika sa'i. Langsung menuju ke Bukit Sofa. Syarat sa'i 1 dilakukan sesudah tawaf, 2 dimulai dari Sofa. Melakukan perjalanan 7 kali. Dimulai dari Sofa berakhir di Marwah. Itulah syarat sahnya sa'i. Sampai di Sofa baca innal Sofa wal Marwata min sya'airillah dan seterusnya. Baca takbir, baca tahmid, baca tahlil. Udah gitu berjalan menuju ke Bukit Marwah. Di perjalanan lampu hijau bagi bapak-bapak sunnah lari-lari. Bagi siapa? Bapak-bapak. Tapi ibu suka ikut ngejar bapak-bapak. Jalan aja biasa ibu-ibu, gak disunahkan deh. Yang sunnah siapa? Bapak-bapak. Malah ngajak, ayo pak. Bapak makanya bapak mah malas kalau sana jalan sama saya. Sekarang jadi terasa ya. Sambil marahin suaminya. Baik. Sambil doa. Rabbighfir warham coba. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawad amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-'azizul akram. Itu yang dibaca saat lampu hijau. Naik ke Bukit Marwah baca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di puncak bukit takbir tahmid tasbih takbir, turun baca doa. Di antaranya kan Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu bagus doa. Terus lampu hijau lari-lari lagi naik ke Bukit Sofa baca inna Safa wal Marwata takbir tasbih tahmid tahlil, turun menuju Bukit Marwah. Itu sudah ketiga. Sofa Marwah, balik ke Sofa, ke Marwah lagi sudah 3. Tuh gampang pak, ya. Tapi pas pelaksananya capek Ustaz. Semoga sehat semua, kuat ya. Amin. Bapak Ibu, selesai berarti di Bukit Marwah. Selesai biasanya ngumpul. Sekarang tuh nggak boleh di Bukit Marwah, harus di luar. Kita dikeluarkan. Kita ngumpul bersama, doa sesudah sa'i. Allahumma rabbana taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna wa la ta'atika wa syukrika 'alaina wa la yurika la takilna wa lil iman wal lisan dan seterusnya. Lalu gunting rambut. Kenapa? Gunting dulu untuk menghalalkan yang diharamkan ketika berihram. Mau gundul, nanti di perjalanan tuh udah banyak yang nawarin. Gundul, tahalul, gundul 10 real, gundul 10 real. Nah,
dirayu-rayu supaya kita gembira. Ibu-ibu enggak, dibunting aja. Berarti selesailah umroh malam itu biasanya paling telat ya pukul 12 atau sampai pukul 1 malam. Insyaallah lancar insyaallah Bapak Ibu ya. Nah, itulah perjalanan umroh. Kemudian besoknya ada besoknya istirahat. Hari berikutnya adalah city tour untuk umroh kedua. Ingat di siang hari agak-agak panas. Terserah Bapak Ibu mau ikut atau tidak. Yang penting umroh pertama itu yang Bapak Ibu ikut. Adapun besok takut nih nggak kuat, tidak harus memaksakan. Umroh kedua sunnah saja. Jadi Bapak Ibu tidak, kalau mau umroh Ramadan di sini masih saya semangat, silakan ikut. Ya, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah adalah menghapuskan, mengkikis dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Baik, kemudian nanti diarahkan sama Ustaz ibadah-ibadah yang lain seperti sholat jenazah, sujud tilawah, dan sahur, makan sahur kayak apa di sana, bagaimana doa-doa makan sahur supaya menjadi berkah perjalanan Bapak Ibu ya. Insyaallah Bapak Ibu semoga sehat walafiat. Dan insyaallah dapat pahala ibadah umroh berhaji bersama Rasul, juga semoga mendapatkan ibadah umroh yang makbulah dan mabrurah. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada para Bapak. Ya, silakan. Kemudian kita ya. Ya. Biasanya di sana mengikuti aturan, Pak. Jadi kalau memang harus begitu nanti kan kami punya petugas yang ada di sana, Pak, yang standby di Saudi. Jadi kalau ada aturan mereka yang ngurus. Gitu ya. Mudah-mudahan singgah, Pak. Mudah-mudahan bebas untuk intikaf. Mudah-mudahan. Kalau memang harus nanti diurus sama pengurus yang ada di sana di dua tanah suci, di baik Madinah baik di Mekah. Mungkin saja diperlakukan seperti Raudhah. Bisa saja. Mungkin jam berapa harus masuknya. Ini itu kan Pak. Paling tidak ya satu, kalaupun terjadi itu kita syukuri sudah berada di tanah suci, maksimalkan ibadah, lalu terus berharap bisa iktikaf maksimal di dua tanah suci di Mekah dan Madinah. Pak ya. Cukup Pak Ibu untuk ya silakan. Poin 8 siapa? Untuk apa Pak? Kita kan 9 hari Pak. Hari Rabu, betul? Di sana sampai tanggal 11 Pak. Berarti kan ini hari Rabu. Hari Rabu kan kita tawaf wada Pak. Tanggal 11 Pak. Tanggal 11 dini hari tawaf wada biasanya. Kan berangkat dari sana tanggal 11 Pak. Betul, tawaf wadanya dini hari Pak. Jam 3 Pak atau jam 2 sebelum sahur lah, sebelum sahur. Ya Pak, sudah masuk tanggal 11 Pak. Siapa? Ya Bu. Oh iya, gimana nih? Nggak bisa langsung ya Pak. Satu, ada petugas dorong. Ya, tapi ada infaknya. Pesan langsung ketika di Madinah ya Ustaz. Nanti sama Ustaz aja nanti. Ustaz, rasanya ibu nggak kuat nanti. Dan jangan coba-coba. Mau coba dulu jangan, nanti bikin repot. Ketika nanti tengah jalan nggak bisa kan, Ustaz yang harus ngurusin jemaah yang lain. Mendingan dari awal putuskan, saya kursi roda. Dan itu tidak mengurangi kebaikan. Ya, nah ibu nanti pesan ke Pak Ustaz. Ya Ustaz ya. Nanti tolong Ustaz kursi roda. Baik ibu. Itu aja. Ya Bu. Raudhah dengan tasrih ya. Kami ya, enggak itu Bu. Sebetulnya ketika umrahnya sekali bisa. Lewat tasrih, bukan setahun Bu ya. Ibu ikut NRA nanti didaftar di sana kan. Nih kami NRA Group membawa 80 orang. Masuk tuh. Nama-namanya ada. Gitu. Udah langsung dapat izin tuh. Nah, kalau izinnya kemarin cicilan. Sekali masuk tuh misalnya ibu-ibu ada semuanya ada 40, nggak masuk semua. 30 dulu misalnya. Atau 25 dulu, nanti ada yang jam sekian. Itu. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya, itu belum diperlakukan yang sudah setahun. Ya, jenazah kita bawa enggak. Yang penting sudah masukin tasrih, udah keluar bisa masuk.
Ya Bu, ya. Saya mau nanya Pak, kalau etika itu kan kita Tinggal. di masjid. Betul. Tapi kalau misalnya nih kita mau pengen ke hotel untuk Oh iya, baik. termasuk. Betul. Kan iktikaf itu satu meniatkannya untuk tinggal. Ketika keluar batal, ketika masuk niatkan lagi untuk iktikaf, masuk lagi. Gitu ya, boleh. Kalau memang Nabi dulu mencontohkan selama 10 hari Nabi memang khusus tinggal, gak keluar masuk, tinggal di masjid. Tapi keluarnya untuk ke kamar mandi keluar, untuk hajat keluar. Tapi baliknya ke masjid, tidak ke mall baliknya. Ya gitu ya. Semaksimal yang paling tidak kan malam kita bisa. Ya, semaksimal yang bisa mampu sambil terus berharap dapat Lailatul Qadar. Itu ya Pak. Gitu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Semampu yang itu bisa ya. Yang penting lebih banyak di masjidnya daripada di hotel. Gitu kan? Baik, silakan Bu. Nah, lebarannya itu nanti biasanya di sana juga diumumkan langsung. Enggak seperti dari sekarang diumumkannya. Nah, mudah-mudahan sih Bapak Ibu bisa kalau mendapat lebaran kayaknya di perjalanan. Ya, betul ya? Enggak ya? Setelah lebaran. Ah iya. Oh betul ya. Ini udah tanggal 12. Ya. Saya kan tanggal 11 mulai. Di sana saya tanggal 11 kemarin mulai. Ya. Oh, 17 hari. Maaf. Soalnya di sini angka 9, Pak. Makanya. Maaf. Ya baik Pak. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Baik, dari tanggal berapa Ustaz? Oh iya, tanggal 2 ya Pak. Tanggal 2 sampai tanggal betul. Tawaf wadah sebaik-baik itu. Ya Pak. Ada di sini ya Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Wah, 17 hari semua. Ya. Sambil lebaran Pak? Oh ya. Tuh, jadi Bapak Ibu pokoknya programnya sampai lebaran. Lebarannya di sana, saya nggak tahu tanggalnya, tapi sampai lebaran programnya. Ya, insya Allah sampai lebaran di sana. Dan lebaran di sana ingat-ingat Bu, jangan telat. Kalau telat, nggak kebagian tempat. Saya pernah kebagian tempat di WC. Betul di WC nomor 3 Ustaz. Keluar, ya. Syabulan yang nomor 3 Pak, yang depan jam-jam itu. Di situ persis Pak, karena nggak ada tempat lagi. Kita ngambil wudhu keluar udah nggak ada tempat, jadi persis digelar di situ. Jadi tolong saya ingat Pak, habis subuh kalau bisa udah gelar di situ. Ya, misalnya kalau ibu keluar harus ada yang nungguin. Situ misalnya kita sudah blok 3 sejadah. Situ kalau keluar 1 masih ada yang nunggu di situ 2 orang. Nanti ibu datang masih bisa punya tempat. Gitu, itu akalnya gitu. Tapi kalau kita tinggal udah nggak ada tempat, udah penuh. Ya ini tikar ya. Iya. Betul. Nggak bisa. Ya, pokoknya Pak yang hubungan dengan tasri nanti diurus sama panitia. Kalau untuk tasri, ya kita. Karena saya sendiri belum dapat informasi. Biasanya kalau memang diperlakukan suka dapat informasi Pak. Sampai sekarang nggak dapat informasi. Ya. Oh. Ya. Betul. Kan gini Pak. Kami dari NRA kan belum tahu. Saya sendiri ya untuk tasri sekarang. Dan kalau ada selalu dikasih tahu. Ya. Pakai tasri untuk itikaf. Biasanya kalau gitu suka diurus di sana. Kan ada pengurus kita di sana. Ya. Nanti tinggal sampaikan sudah ada tasrinya apa belum? Ya Pak. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Ada lagi, Bapak Ibu? Tadi mengenai sholat taubat dan sholat safar ya. Ya. Kan saya dari Medan nih, berangkat dari sana sudah melaksanakan sholat sunat taubat dan safar. Ya. Nah, apakah di sini juga masih? Tidak harus. Sudah selesai. Tinggal kita menjaga taubatnya, berlaku baik terus. Ya, safarnya juga sudah.
Ya, ada lagi? Ada terawih mah, tapi kita mah kan tawaf. Kalaupun mau terawih sendiri jadinya. Jadi nggak berbakar, kita berbarengan dengan terawih di Masjidil Haram, kita tawaf sana. Ya. Berarti kita yang 17 hari ini, tanggal 30 kita dari Madinah. Ya. Di sini Pak dilihat nih. Tanggal 30 betul Pak. Ya. Tanggal 30. Jadi 27, 8, 9, 30. Betul. Cek. Tarawihnya baru tanggal 31 ya. Tanggal 31. Nah, betul. Tanggal 30 kan sudah datang ke sana Pak. Sudah tawaf sa'i. Saya jam 1. Betul. Betul. Kalau yang jamaah, kalau sendiri boleh. Bapak lanjut di kamar boleh. Terawih, tidak harus jamaah. Ya, jangan sampai nggak terawih. Padahal boleh terawih, sendiri boleh. Ya Pak? Enggak, Bapak sudah di kamar juga boleh. Iya, setelah umroh. Setelah umroh pulang, mandi, Bapak terawih sendiri boleh. Tuh, ya. Tapi kalau dilanjutkan di situ susah Pak. Kan padat sama yang terawih yang lain. Ya, baik ya. Ada lagi? Ya Bu? Kalau yang sedang halangan Ah. pada saat kan waktu puasa, maksudnya awal puasa. Saat ibu halangan, Jadi makannya gimana Pak Ustadz? Karena kan di masjid makan ya. hotel kan nggak Ya. Ya, nanti disampaikan baik ya. Kalau yang halangan nanti ada itunya dari pihak hotel bisa. Masih ya, baik kok. Biasanya ada Bu. Biasanya disiapkan ya. Untuk yang halangan biasanya dari hotel menyiapkan. Ya, insya Allah. Nggak sampai tidak ada makanan ya. Ada lagi? Cukup Ibu ya, karena masih banyak yang disampaikan oleh Ustaz Mukmin. Saya mohon maaf tidak sampai selesai. Semoga Pak Ibu sehat dan semoga perjalanan Ibu lancar. Semua yang kita khawatirkan tidak ada. Bapak Ibu mohon di hati jangan ada jangan-jangan. Tapi Bapak mudah-mudahan. Ya, jangan ada. Mudah-mudahan kita bisa itikaf maksimal. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ke Raudhah lancar. Mudah-mudahan jadi doa. Kalau jangan-jangan sudah suudzon namanya. Suudzon nanti tidak menghasilkan ibadah. Ya, yang ada menghasilkan keburukan. Dan mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan Allah. Dan yang terpenting yang dipikirkan hanya satu, jangan sampai tidak makbul dan mabrur. Itu jauh lebih kita manfaat konsentrasi dalam ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.